الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah dirahmati Allah, tidak ada nikmat yang mungkin lebih hebat dari kesempatan hidup di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Allah memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi kita untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari dan mengejar satu malam yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Kaum muslimin, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Al-Qadar artinya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah menyebut malam itu dengan sebutan malam kemuliaan. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran Allah turunkan melalui 2 tahapan. Tahap pertama dari langit ke-7 ke langit dunia di Baitul Izzah. Ini penurunan pertama ini sekaligus. Kemudian penurunan yang kedua dari langit dunia di Baitul Izzah ke bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan waktu 23 tahun sesuai dengan umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah, pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu berulang terus setiap tahun untuk memberi kesempatan kepada hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kelipatan dan penggandaan amal yang luar biasa. Setiap muslim pasti akan berusaha untuk mencari, sebagaimana janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kapan itu Lailatul Qadar? Taharraw Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir. Cari kamu Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Oleh karenanya disebutkan oleh ibnu kita Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zara wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Hadis muttafaqun alaih. Apabila telah masuk 10 hari yang terakhir, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istrinya. Kenapa Nabi mengencangkan ikat pinggangnya? Beriktikaf adalah untuk mengejar mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah.
Hanya 3 kali Nabi tidak melakukan i'tikaf selama hidupnya. Hanya 3 kali. Setelah itu, setelah turun kewajiban berpuasa, Nabi terus melakukan i'tikaf seumur hidupnya sampai akhir hayat di mana dia hidup. 3 kali itu, ada 1 kali di mana Rasulullah sudah masuk ke dalam masjid, kemudian kelambunya sudah dipasang, lalu istri-istrinya ikut. Aisyah ikut memasang kelambu, Hafsah ikut memasang kelambu, sehingga Rasulullah merasa kurang nyaman. Jangan sampai datang ke masjid ini tujuannya berubah sehingga Nabi membatalkan niatnya. Tetapi Nabi mengqadha yang gagal itu pada bulan Syawal. Nabi i'tikaf lagi untuk mengganti yang bulan Ramadan pada waktu dia membatalkan niat i'tikaf. Kemudian Nabi membatalkan i'tikafnya pada terjadinya perang Badar tahun kedua Hijriah. Perang Badar adalah perang yang masuk dalam rekaman Al-Quran Karim. 1 surah Al-Anfal cerita Badar, Ali Imran cerita Badar. Sebuah pertarungan antara iman dengan kufur. Pertarungan antara iman dengan kafir itu tidak memandang bulan. Sampai Nabi membatalkan i'tikaf untuk perang melawan kekufuran, musyrikun. Kemudian yang ketiga, Nabi membatalkan i'tikafnya pada Fathu Makkah, juga dalam konteks perang. Jadi kalau sudah terjadi perang, tidak ada i'tikaf. Itulah sunnah dari kita sallallahu alaihi wasallam. Rencana untuk perang di Fathu Makkah, tetapi Allah memberikan sesuatu yang indah. Tidak jadi perang. Makkah pindah ke tangan kaum muslimin. Tetapi niat berangkat dari Madinah adalah untuk perang. 10.000 pasukan sahabat disiapkan oleh Rasulullah untuk menggempur Makkah. Karena Makkah adalah pusat syirik, pusat berhala. Tetapi Allah berkehendak lain. Itulah hanya 3 kali Nabi tidak i'tikaf. Selebihnya Rasulullah SAW beriktikaf sampai tahun di mana beliau meninggal. Dan setelah itu digantikan dan dilanjutkan oleh para istrinya. Jadi perempuan juga boleh i'tikaf di masjid, tidak ada larangan. Wabil khusus kalau tidak ada fitnah dalam kehidupan ataupun dalam keseharian. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah. Oleh karenanya 10 hari terakhir dalam Ramadan ini bagi yang sanggup beriktikaf adalah sebuah kemuliaan, kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Bagi yang tidak sanggup beriktikaf, tetap harus berusaha mengejar malam-malam yang 10 dengan mendatangi masjid, berdiam di dalam masjid, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan baik berupa salat, tilawatul Quran sepanjang malam, zikir, karena Allah akan menurunkan malaikatnya pada salah satu malam dari malam yang 10. Tidak ada spekulasi, hanya Allah yang tahu kapan. Allah memilih satu malam dari 10 malam yang terakhir. Memang ada hadis yang mengatakan taharruratul qadri fil awtari min al-ashr al-awakhir. Cari kamu Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Tetapi semuanya tidak bisa ditentukan apakah malam 27. Dan para ulama mengatakan berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi dia tidak menetap pada malam 27. Bisa saja pada malam 25, bisa saja pada malam 23, bisa saja pada malam 29. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali hanya Allah. Oleh karenanya Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurung dirinya di masjid selama 10 malam. Orang yang beriktikaf tidak mengatakan pasti, tetapi hampir dipastikan orang yang iktikaf itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kemuliaan Lailatul Qadar tidak perlu kita ragukan lagi, karena dia malam di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian dia berulang setiap tahun.
Bahkan Lailatul Qadar disebutkan Allah dari awal hingga akhir dalam satu surah Al-Quran. Semua surah Al-Qadar itu isinya cerita Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari awal sampai akhir satu surah itu ceritanya semuanya tentang Lailatul Qadar. Ini salah satu kemuliaan Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam yang damai, malam keselamatan. Karena Allah menurunkan malaikatnya, keteduhan. Subhanallah. Kita tidak tahu apakah sudah lewat ataukah malam ini hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk mencarinya. Nah, oleh karenanya setiap muslim, karena umur tidak ada yang tahu. Ada orang yang meninggal sebelum umur 50 tahun. Muda sekali. Ada orang yang meninggal bisa saja di atas 60 tahun. Kesempatan hidup dalam bulan Ramadan jangan sekali-kali disia-siakan. Ada dua paling tidak kegiatan kaum muslimin di akhir Ramadan yang sangat merugikan. Pertama mudik, kedua shopping. Mudah-mudahan orang yang tahu nilai Lailatul Qadar tidak akan mau sibuk dengan dua ini. Tidak mau sibuk dengan mudik, tidak mau sibuk dengan shopping. Karena ini semuanya ujungnya mengganggu program Lailatul Qadar. Ada suatu hal yang perlu kita luruskan dalam budaya beragama kita. Menganggap Idul Fitri itu lebih besar dari Idul Adha. Itu terbalik. Sesungguhnya yang lebih besar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitr. Idul Fitr itu tidak ada syariat kecuali hanya salat 2 rakaat waktu duha. Selesai. Yang besar itu adalah Idul Adha. Karena Idul Adha itu jatuhnya pada bulan haram. Syawal bukan bulan haram. Tetapi budaya kita, karena kita pun tidak tahu apa penyebabnya, terbalik memposisikan mana hari raya yang sebesar-besarnya, mana hari raya yang sesungguhnya dianggap hari raya kecil. Oleh karenanya dengan banyak belajar kita pelan-pelan merubah pola hidup, pola pemahaman beragama. Anda lihat di jalan menuju keluar ibu kota, semuanya jalan penuh, sesat, antri sekian jam. La haula wala quwwata illa billah. Kamu habiskan waktu di ujung Ramadan bermacet-macet di jalan. Malam-malam Lailatul Qadar hanya untuk memuaskan rasa gembira tinggal di kampung bersama keluarga. Kamu sia-siakan malam-malam terakhir dari Ramadan. Sekiranya itu adalah malam Lailatul Qadar di mana kamu sibuk dalam perjalanan, betapa ruginya kamu. Inilah yang harus kita rubah pola beragama. Bukan tidak boleh mudik. Tunggu sampai selesai dulu Ramadan. Tidak ada lagi bebanmu. Maka pada saat itu engkau boleh untuk kembali ke kampung, berjumpa dengan kaum kerabat, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala. Lailatul Qadar, malam yang disebutkan yufrahu kullu amrin. Allah Ta'ala merumuskan, memutuskan segala urusan dunia, termasuk rezeki. Jadi pada Lailatul Qadar itu Allah menetapkan rezeki setiap hambanya. Oleh karenanya mintalah pada malam Lailatul Qadar, mintalah segala yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk umat dan bangsa kita. Barangkali doa yang lebih bersifat umum, kemaslahatan umat, jauh lebih bermanfaat. Andaikan segenap kaum muslimin pada malam-malam Lailatul Qadar ini berdoa, ya Allah, berikan kedamaian, ketenteraman kepada kami kaum muslimin yang hidup di negeri ini, negeri yang dimerdekakan dengan darah syuhada. Mudah-mudahan Allah mendengar.
Di dalam hadis Nabi menyebutkan juga tentang Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka Allah beri kepadanya keampunan, ghufira lahu ma taqaddam, diampunkan dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Jadi malam pengampunan, malam Allah membebaskan manusia dari neraka. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah membebaskan manusia dari neraka. Allah mengampuni dosa manusia. Bagaimana orang yang sibuk dengan urusan dunia pada malam Lailatul Qadar, rugi besar. Kemudian malam itu malam keselamatan karena malaikat turun, ruh bersama ruh. Jadi malaikat turun melihat hamba Allah. Siapa di masjid mana mereka ini sedang beribadah. Jadi ini semuanya bagi kita merupakan berita yang menantang agar kita ikut terlibat dalam orang-orang yang mengejar Lailatul Qadar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang Al-Quran. Pembicaraan tentang Al-Quran sangatlah panjang. Al-Quran pedoman hidup. Pedoman hidup setiap muslim dalam berbagai urusannya. Urusan akidah, urusan ibadah, urusan cari duit, urusan sosial, urusan ekonomi, urusan menata negara, urusan pertahanan, urusan pengadilan, sumbernya Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk untuk mencari, untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jadi orang yang ingin mencari jalan yang lurus, dia harus kembali kepada Al-Quran. Jadi sah kalau kita katakan Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber. Karena sumbernya dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu kelemahan manusia, Allah yang merumuskan mana jalan yang harus ditempuh oleh manusia kalau dia mau selamat. Tetapi kalau manusia mencari jalan sendiri, bukan jalan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dipastikan dia akan salah jalan. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Orang-orang yang menjalankan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran pasti akan adil. Siapa yang meletakkan Quran ini sebagai pedoman hidupnya, dia akan sampai ke tujuan yang terakhir dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Siapa yang menempatkan Al-Quran di punggungnya, pasti dia akan menghadapi asyaqawah. Asyaqawah itu artinya malapetaka, bencana. Jadi manusia yang ingin selamat, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semua muslim, baik secara individu, masyarakat, bangsa, harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jangan hanya Quran ini dibaca pada bulan puasa saja. Bacalah dia di luar bulan Ramadan sepanjang tahun. Jadikanlah dia rujukan dalam hidupmu. Engkau sebagai pedagang, jadikan Quran sebagai rujukanmu. Engkau sebagai seorang pejabat publik, jadikan Al-Quran sebagai rujukan hidupmu. Engkau sebagai apapun profesi yang dilakoni oleh seorang muslim, dia hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena Al-Quran kitab yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Anda tidak terbayang sampai ke masalah sains pun Allah bicara dalam Al-Quran. Oleh karenanya ada yang disebut dengan al-i'jazul ilmi fil Quran. Apa artinya? Kemu'jizatan Al-Quran dalam bidang sains. Ini dibahas oleh para ulama, bukunya berjilid-jilid. Dikumpulin ayat-ayat yang berkaitan dengan sains. Apa saja? Menyangkut kedokteran,
kedokteran dalam berbagai cabangnya, sampai masalah embriologi, soal ilmu janin, ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, geologi, astronomi. Informasinya di dalam Al-Quran, dan informasi itu dipastikan sah dan benar karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Tidak ada yang namanya error dalam Al-Quran. Tidak ada salah informasi dalam Al-Quran. Semua informasinya valid, semua informasinya pasti benar. Hanya saja manusia yang membaca Al-Quran ini ada yang memiliki penyakit hati. Disinilah penyebabnya. Oleh karenanya di dalam Ramadan ini kita melakukan pembersihan hati, bongkar yang ada di dalam hati kita, wabil khusus yang ada di kepala kita, buang kotoran-kotoran kepala itu. Tidak bisa dipungkiri, manusia yang hidup dalam suasana seperti di zaman sekarang ini mengalami polusi pemikiran. Polusi pemikiran kaum muslimin karena berabad-abad dijajah oleh orang kafir. Dan kelanjutan penjajah itu terus berjalan dalam semua sistemnya, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan seterusnya. Dan kita bagian yang ada dalam sistem itu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana isi kepala ini. Isinya kotoran-kotoran. Kotoran yang menghambat masuknya Al-Quran ke dalam pikiran manusia. Oleh karenanya kadang-kadang kita melihat umat Islam membaca Quran setiap Ramadan, mengkhatamkan sekali khatam, 2 kali khatam, yang pergi umrah, yang pergi haji. Kenapa pola hidup mereka tidak berubah? Ajaib. Ajaib. Dulu sahabat, satu ayat saja masuk ke kepalanya, langsung merubah hidupnya. Ini Quran dibaca tetapi tidak merubah pola pikir. Dan ini melimpah. Saya tidak katakan semua kaum muslimin, tetapi mayoritas kaum muslimin. Ada apa? Para ulama menjelaskan, mereka baca Quran, di dalam kepalanya sudah ada prakonsepsi, sudah ada karak ideologi yang ada di kepalanya. Karak ideologi itu apa saja? Sekularisme tertanam di kepala sejak kecil. Di sekolah formal yang mengajarkan paham sekular. Bagaimana bisa Al-Quran masuk ke dalam hati? Mereka mengagumi paham liberal, pluralisme, sosialisme, sampai kepada komunisme. Mereka mengaku muslim, mereka juga membaca Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran masuk ke dalam hati mereka karena pikiran mereka sudah diselimuti oleh karak-karak ideologi bukan buatan orang muslim, akan tetapi buatan orang kafir. Dari mana datangnya sekular, liberal, sosialis, marxis, komunis? Semuanya datang dari orang-orang kafir. Lalu kaum muslimin masuk ke dalam Al-Quran dengan pikiran ini sudah ada di kepalanya. Yakin tidak ada kan yang berubah. Inilah problem umat Islam sedunia. Problem umat Islam sedunia, baca Al-Quran tetapi frame-nya sudah ada di kepalanya, sehingga yang dia ambil dari Al-Quran yang cocok sama frame-nya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kesempatan bulan Ramadan, lakukan pembersihan, cuci otak kita, cuci hati kita, buang semuanya karak-karak itu. Baru kita membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, barulah Al-Quran membentuk pola pikir dan kepribadian kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berhentilah jadi orang sekuler, berhentilah jadi orang liberal, buanglah pikiran-pikiran sosialis, komunis, ateis dari dalam pikiran Anda kalau itu ada di dalam kepalamu. Semuanya itu adalah ideologi yang datang dari luar Islam, yang dipaksakan oleh orang-orang kafir, baik melalui kekuasaan ataupun dengan rayuan-rayuan. Ketika isi kepala kita bersih dari semua ideologi dan kotoran-kotoran pikiran itu, masuk ke dalam Al-Quran, barulah Al-Quran bisa bersemayam. Kalau tidak, dia pasti mantul. Mau 2 kali khatam kamu baca Al-Quran, dia pasti akan mantul. Tidak ada jalan lain. Berubahlah jadi manusia baru setelah Ramadan. Bertaubatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Karena Allah adalah Rabb, ilah, satu-satunya ilah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Yang tidak datang dari Allah itu salah semua. Apalagi datang dari orang kafir, pasti salah. Jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Allahu Akbar. Ini adalah kesempatan yang mulia. Kalau juga tidak berubah dalam Ramadan, kapan lagi mau berubah? Sementara kita lihat di tengah-tengah kita kaum muslimin carut marut, la haula wala quwwata illa billah. Jadi mari kita sampaikan seruan kepada kaum muslimin, kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim, kembalilah kepada syariat agama Allah Ta'ala. Inilah satu-satunya hukum sistem yang menjamin keselamatan hidup manusia. Kemudian hadirin rahmati Allah, amal yang akan kita andalkan menghadap Allah, yang pertama iman, dan kedua amal yang saleh. Sebagaimana di ujung surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, Masya Allah, semua kita ingin berjumpa dengan pencipta kita yang memberikan ruh, nyawa kepada kita, hidup kepada kita, diberikannya kita hidup. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amal yang saleh, amal yang baik. Amal yang baik itu umum, menegakkan keadilan, amal yang baik, mencerdaskan orang, amal baik, membantu menolong orang, amal yang baik, tidak menzalimi orang adalah amal yang baik, menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan jahat adalah amal yang baik. Itu semuanya merupakan bahan atau modal untuk menghadap Allah. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dia tadi unsur ideologi. Jangan disembah Allah di dalam masjid, tetapi menyembah Karl Marx dalam bidang ekonomi. Orang-orang seperti ini banyak. Yang disembahnya Karl Marx, Adam Smith, orang-orang sekuler di barat. Waktu bulan Ramadan, dia Masya Allah aktif baca Quran, duduk di masjid berlama-lama. Mana mungkin dua hal yang bertolak belakang bisa ketemu dalam satu jiwa? Tidak mungkin. Jadi jadikan Allah sebagai ilah di mana saja.
Di mana saja jadikan Allah sebagai ilah. Jangan kau jadikan Allah sebagai ilah hanya di dalam ruang ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk berubah. Karena yang memberikan petunjuk, taufik hanyalah Allah taala. Tetapi modal dari manusia harus ada keinginan dan usaha untuk berubah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. Ya Allah, balaslah orang-orang yang menzalimi kaum muslimin. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang menganiaya kami. Wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha 'ilmina wala tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Dan jangan engkau jadikan menjadi pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak kasihan kepada kami. Wala taj'al wala tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين